Halo, selamat datang di podcast kekoreaan. Wah, gak terasa kita udah masuk di episode 6, episode terakhir dari kolaborasi podcast kekoreaan KCCI, K-Influencer, dan juga Koka. Hari ini bertepatan dengan Hari Podcast Internasional, benar? Betul. Momennya pas banget ya ini, apakah sudah diperhitungkan oleh Mbak Deborah? Sebut saja begitu. Nah, di episode terakhir ini kita mau ngomongin soal K-Fashion sama K-Beauty. Sudah ada narasumber ahli ini dari Korea semua yang akan datang hari ini. Perkenalkan dulu dari sebelah sana boleh, silakan. Halo, aku Rara dari Koka Indonesia. Hai Rara. Aku Lia, balik lagi ke influencer dari tahun 2023. Oke, halo Lia dan Hai, Deborah dari KCCI. hey. Nih kita kalau ngomongin soal K-Beauty sama K-Fashion, K-Beauty dulu kali ya. Apa yang bikin K-Beauty, produk K-Beauty ini tuh menarik buat teman-teman di sini? Kayak what kind of mereknya tuh apa gitu? Mereknya tentu aja karena kita melihat hasil nyata. Maksudnya orang Korea menggunakan rangkaian produk skincare atau make up, tapi membuat mereka jadi kelihatan lebih, bahasa kininya adalah glowing. Itu jadi daya tarik tersendiri. Terlepas atau mungkin itu mungkin nggak mungkin bisa juga dihubungkan dengan kalau kita lihat artis K-pop, orang-orang yang tampil di drama, artis dan aktor gitu, kayak kok mereka bisa wajahnya begitu ini adalah bagus. berkat skincare Korea gitu ya, exposure itu langsung gimana banyak sih gitu ya. sampai bisa kayak gitu? Apa karena udaranya atau karena airnya, kan kadang orang berpikir gitu kan ya, karena gimana, tapi ya itu salah satu yang mungkin langsung skincare-nya nih. Dan itu juga jadi salah satu part of lifestyle-nya juga kali ya skincare. Lia gimana pengalamannya dengan skincare atau mungkin K-Beauty, produk K-Beauty? Nah, kalau aku ya sih mirip-mirip sama Mbak Deborah. Jadi emang karena exposure K-Beauty melalui K-pop gitu kan, melalui idol-idol K-pop itu tuh kayak menunjukkan menunjukkan kalau lifestyle-nya di Korea tuh dia menjaga banget penampilan. Nggak cuma idolnya doang, tapi kan dari K-pop juga kita bisa tahu sosialnya mereka seperti apa, masyarakatnya seperti apa, dan mereka memang mengutamakan penampilan. Yes. Kalau aku pribadi sendiri, biasanya yang bikin K-Beauty poin plusnya ya, mereka tuh menggunakan ingredients yang natural gitu loh. Jadi kayak itu menurut kamu salah satu yang identitas banget ya, yang kalau K-Beauty itu kayak gini gitu. Benar. Ya. Dan karena mereka K-Beauty itu sering kayak ketika promosi itu mereka menyebutkan kandungannya, itu kayak bikin kita belajar juga, kayak kandungan ini tuh emang cocok untuk memutihkan kulit misalkan. Ini untuk jerawat gitu kan gitu. Kalau bagi aku sih yang bikin K-Beauty terlihat menarik sih itu sih. Okay. Rara gimana pengalamannya dengan K-Beauty? Selamat datang di podcast Koreaan, jangan tegang. Aduh kelihatan santai aja. Oke, kalau menurut aku sih yang membuat K-Beauty itu menarik, itu aku setuju sih sama Kak Lia, Kak Deborah. Pertama emang mereka kualitasnya baik dan udah terbukti gitu kan, dilihat dari hasil selama pemakaiannya itu kayak gimana. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lainnya, mungkin bisa kita kalau aku pribadi ya, aku sih memang suka sesuatu yang lucu dan sesuatu yang estetik gitu. Dan kalau K-Beauty itu seringnya pakai packaging yang benar-benar kayak menarik gitu. Jadi kayak aku sebagai orang yang suka sesuatu yang gemes-gemes, itu emang cocok banget gitu buat make K-Beauty gitu. Right. Ini juga salah satu hal yang di bold sama Dita di skrip yang kita punya di sini, hasil risetnya. Faktor popularitas dari produk K-Beauty adalah karena packagingnya itu tadi lucu, termasuk juga kayak kualitinya tentu saja tidak dikorbankan dengan packaging yang lucu itu, dan juga punya isinya tuh banyak gitu. Jadi kalau kata Dita awet soalnya dipakainya karena isinya banyak gitu. Dan ini selalu dari hasil riset kami
yang di highlight oleh K-beauty influencer lokal juga, kayak packagingnya tadi, terus value for money-nya juga ternyata pas banget karena emang secara ukuran tuh jumbo banget nih gitu. Jadi awet gitu kan. Dan juga tadi brand image-nya dimunculkan sama produk K-pop, K-drama, itu juga salah satu hal yang mendukung juga gitu. Dan sekarang ini kan lebih mudah ya mendapatkannya ya dibandingkan dengan let's say kayak 10 tahun yang lalu atau mungkin 7 tahun yang lalu gitu. Untuk ngedapetin produk K-beauty kan kayaknya harus just tip dulu ke siapa yang ke Korea dulu gitu, just tip gitu kan. Atau mungkin kalau sekarang kan udah kayaknya masuk ke store apa tuh juga pasti udah punya spot tersendiri gitu K-beauty. Bahkan K-beauty pun udah jadi kayak IP yang sendiri juga gitu kan, kayak di mana-mana selalu ada K-beauty gitu yang paling dicari. Kalau aku mungkin aku nggak bisa dibilang sebagai orang yang menggunakan produk K-beauty, tapi pernah beli karena K-pop gitu. Karena aku kan suka EXO dan mereka pernah jadi salah satu brand ambassador produk yang terkenal banget kan pada saat itu, dan exposure-nya awalnya dari situ aja gitu. Karena waktu pas si brand ini buka cabang di Indonesia, terus kemudian EXO datang dengan kalau mau nonton harus beli produk gitu kan, aku jadi bingung kayak tapi kan nggak kepake di produknya, apa cuman beli untuk buat nonton aja. Cuman pada akhirnya ya exposure-nya dapet gitu. Oh ternyata produknya itu ada banyak nih jenisnya, karena dari brand itu yang aku tahu yang paling banyak sering dibahas adalah aloe sama masker, sheet mask gitu kan. Dan itu kalau misalkan dalam package produk itu ada 2 itu kayak mungkin aku oke kapan deh beli karena kepake anyway gitu. Cuman kalau yang lain-lain tuh bentukannya udah kayak ini buat apa ya nggak tahu gitu. Dan mungkin kalau dari ingredients aku suka perhatiin juga gitu ya, karena banyak yang produk-produk Korea itu menampilkan ingredients yang emang lokal gitu kan, kayak di produk ini kayak mungkin abu vulkanik dari Jeju. Waktu itu juga aku pernah ke Korea. Terus Dita teman podcast nih pasti tahu Dita kan. Dita tuh pernah nitip karena di Indo waktu itu belum ada si brand ini karena collabnya sama Monsta X waktu itu. Dan serunya lagi kalau aku merioknya buat aku adalah kalau belanja di Korea terutama banyak bonusnya. Oh benar. Betul. Jadi benar. banyak sampelnya, jadi belinya 1 sampelnya 10 gitu kan. Kayak benar. ini apa, ini lucu. Entah kenapa buat orang yang aku suka belanja gitu ya. Suka belanja tapi jarang punya pengalaman belanja skincare sebelum kenal K-pop dan Korea-Koreaan gitu. Tapi ketika kesana kayak beli 1 dapat 10 kayak wah menarik nih gitu kan, karena kalau di Indonesia aku tidak pernah tidak pernah merasakan pengalaman belanja kayak gitu. Mungkin itu yang kayak aku ya yang paling relate ke aku gitu ya kalau untuk belanja skincare gitu. Kalian sendiri kalau ngomongin soal skincare K-beauty gitu ya, tadi kita sempat ngomong off the record soal 10 step K-beauty gitu atau 10 step skincare gitu. Itu salah satu hal yang memang mungkin kita bisa terinspirasi dari Korea gitu ya, dari entah selebritinya atau mungkin influencernya atau mungkin juga kayak step by step penggunaannya gitu. But realistically speaking, berapa step yang betah dilakukan? Kalau aku kayak 2 aja udah kayak nggak ngantuk, capek gitu. Jujur. Kalau mempraktekkan dalam sehari-hari sejauh ini 3 steps. 3 step Iya. ya. Minimalnya udah itu ya, 3 step ya. Tergantung keperluan masing-masing kan. Kebetulan kalau dari saya pribadi cocoknya itu, maksudnya cocok bisa menerapkan 3 steps ini kayaknya sesuai dengan kayak waktunya, ya, terus betul. juga kayak kemampuan untuk bertahan melakukannya itu Iya, kan betul. banyak energi yang harus digunakan ya kalau menurut aku ya. Iya, karena kan pulang kerja capek. Sure, Jadi betul. kayaknya ini adalah 3 yang essentials ini kita bisa ambil nih. Oke, saya terapkan yang 3 ini gitu. Tapi apakah itu memang pada akhirnya inspired by some influencer di Korea kah, artis Korea kah, atau Mbak Deborah emang selama ini emang selalu 3 step kok gitu? Jujur inspired by variety show K-beauty ya. Oke. Karena dulu kan banyak tuh di acara televisi yang menampilkan waktu awal-awal nih, menampilkan gimana sih dunia beauty-nya di Korea, ya itu lihat dari situ. Oke. Lia ada pengalaman apa soal berapa step skincare? Kalau aku sebenarnya dulu tuh
nggak suka yang pakai skincarean karena aku takut jerawatan. Satu, aku takut jerawatan karena entah aku masih nggak tahu kombinasi yang baik untuk kulit kering apa kulit berminyak kayak gitu kan. Jadi masih nebak-nebak gitu. Tapi setelah kenal sama Koreaan, terus akhirnya terekspos sama K-beauty-nya. Coba-coba akhirnya. Coba-coba itu juga waktu itu karena ada event apa kayak K-beauty gitu, aku lupa brand apa gitu kan. Nah itu dapat freebiesnya, itu kayak moisturizer gitu kan, moisturizer. Terus aku coba, nggak lengket, terus kayak bikin pokoknya enak aja gitu lah. Jadi wajah, semua gitu. skeptisnya tadi, terus semua hal yang kayak takut-takutnya itu Iya. jadi menguap gitu gara-gara Benar, itu. ya gitu. gara-gara produk itu. Terus pas aku kayak kepoin Instagramnya, mereka juga ngasih tahu apa sih namanya kayak tata cara skincarean kayak gitu. Nah itu dari yang namanya cuci muka, terus toner, terus serum, terus moisturizer kayak gitu. Di situ aku coba deh praktekin kayak gitu. Tapi di situ aku jadi kayak lebih aware sama wajah aku sendiri gitu. Kayak kayaknya kalau ngikutin step yang ini banget, ini kayaknya terlalu oily buat aku. Muka aku ntar jadi lengket apa gimana. Tapi di situ aku jadi belajar, kayaknya aku bisa nih kurangin yang ini kayak gitu kan, yang ini dikit aja gitu. Jadi dari K-beauty-nya sendiri terlepas dari produknya apa aja, cuman di Lia pribadi malah membuat kamu jadi lebih aware sama kondisi kulit kamu, sama bagaimana cara merawatnya gitu ya. Jadi lebih ke kayak this product tuh ngasih hasanah baru untuk yang kayak self care-nya gitu betul. jadinya ya. Nah kalau kita ngomongin K-beauty pasti secara brand itu banyak sekali menampilkan artis-artis sebagai brand ambasadornya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nih, apakah kehadiran dari brand ambasador itu sendiri narik nggak sih buat keinginan untuk membeli produknya? Soalnya kalau misalkan kita balikin ke fans K-pop kan pada akhirnya akan kayak gitu. Terlepas apakah dipakai atau enggak, apakah dia pengguna produk ini atau enggak, dia akan tetap beli gitu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Apa emang kayak karena nggak pakai tapi misalnya karena emang produk yang gue pakai bukan yang ini nih, tapi artisnya gue suka jadi gue harus beli, atau enggak gue nggak butuh, atau gimana? Pendapat kalian gimana soal itu? Kalau aku secara pribadi ya bukan seperti yang aku bilang di beberapa episode sebelumnya kayaknya. Aku bukan tipe yang kayak FOMO gitu. Ya, jadi walaupun artis favorit aku misalkan BTS gitu, jadi ambasador sebuah produk kayak gitu, aku belum tentu beli karena mungkin saja kandungannya emang nggak cocok sama wajah aku. Daripada wajahku berjerawat, jadi kalau ketemu sama BTS jadi jerawatan nggak mau, gitu kan. Nah tapi pendapat aku ya, yang fenomena kayak Karon kalau udah nyangkut fans K-pop itu kan akan bisa jadi terjadi fenomena seperti itu, kayak beli produk hanya untuk ketemu artisnya. Betul. Hal itu mungkin yang bahkan menjadi inspirasi kalau sekarang kan banyak tuh produk Indonesia juga yang nge-guide brand ambasadornya artis Korea kan. Dibalikin lagi. Ya. Jadi itu menjadi budaya di K-beauty sendiri yang malah menginspirasi perkembangan beauty atau produk-produk di lokal gitu. Ra, ada insight apa nih? Kalau aku sih nggak pernah membeli make up karena idol aku menjadi iklan make upnya. Tapi memang kalau misalnya aku lagi suka Wonyoung, pas aku lihat iklannya Wonyoung tuh kayak aku jadi penasaran gitu sama itu brand. Aku jadi kayak cari tahu ini brand apa sih. Terus aku kayak cari tahu kayak ternyata brand ini tuh ada produk ini. Walaupun akhirnya aku nggak beli, tapi aku jadi tahu gitu kalau brand itu ada gitu, dan aku dapat knowledge lagi dari situ gitu. Jadi kalau menurut aku memang penggunaan idol sebagai brand ambassador, sebagai wajahnya si brand itu memang itu sangat mempengaruhi seorang fangirl gitu sih. Walaupun pada akhirnya kamu nggak berakhir membeli produknya, tapi at least kayak kamu jadi nyari tahu gitu ya. Betul, karena betul, pada akhirnya aware. kan kayak ya siapa tahu nanti butuh gitu kan, dan akhirnya pada akhirnya tahu gitu. Oke. Kalau kita ngomongin soal K-beauty, tentu pasti kita nggak bakalan jauh-jauh dan nggak bisa ngebahas soal fashionnya gitu, karena kayaknya kalau mukanya udah paripurna, tampilan fashionnya juga harus bagus gitu kan.
apa yang menurut kalian define di K-fashion itu? Kayak misalnya kalau dalam bayangan aku K-fashion itu aku terpaparnya beneran yang kayak drakor banget sih ya. Jadi dalam bayangan aku kayak K-fashion itu yang tampilannya yang clean, minimalis, secara warna itu kayak tone-nya itu earth tone gitu, yang kayak aku suka ngelihat kalau di drakor itu kayak kok bisa cowok-cowok ini keluar pakai celana putih gitu misalnya, kayak apa nggak kotor mikirnya kan gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal fashion tuh pasti dalam bayangan aku yang itu yang kayak clean look, terus yang warnanya itu padu padannya itu yang kayak kalem gitu. Walaupun kalau kita ngomongin fashionnya di K-pop kan jarang ya yang nampilin yang terlalu kalem, tergantung konsep sebenarnya. Tapi mostly kan K-pop itu konsep fashionnya itu kayak bold, menang. Kita ngomongin aespa aja udah kayak satu badan bisa 7 warna 8 warna yang berbeda gitu. Maksudnya kan kayak itu bukan style fashion yang kita bisa pakai sehari-hari. Anyway, kayak bayangin kalau ke kantor pakai baju kostum supernova gitu kan, kayaknya mau kemana nih Bling-bling gitu banget kan. Jadi takut gitu. Kalau kalian melihat K-fashion, memandang ini sebagai sebuah tren atau sesuatu yang mungkin applicable buat sehari-hari atau gimana, Mbak Deborah? Kalau mungkin bisa dibagi dua kali. Tergantung. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari lebih ke ikutin yang biasa gitu. Sebenarnya balik lagi ke selera ya, selera fashion orang-orang gitu. Cuma kan fashion itu nggak hanya pakaian. Betul. Bisa sepatunya, kaos kakinya, kacamatanya, aksesoris apapun itu gitu. Jadi mungkin ada sedikit misalkan tren sepatu high heels dengan warna apa, dengan model bagaimana atau gitu. celana jeans SNSD yang warna-warni. Iya gitu, betul G betul gitu. Iya, bener itu banget itu. Iya. bisa aja itu ada yang ngambil itu gitu. Maksudnya bisa menerapkan itu, tapi tergantung balik lagi ke selera masing-masing, selera fashion masing-masing. Apakah dia orang yang casual, apakah dia orang yang benar-benar fashionista, Right. apakah dia yang itu. Tapi mungkin ada orang-orang yang kacamata merek ini lagi tren di Korea, kayaknya bisa nih dipakai. Iya. Boleh nih, bisa diterapkan di sini musim apapun gitu. Karena Karena bentuknya pun juga kan bukan sesuatu yang tampilannya yang enggak ya sebadan-badan iya gitu betul kan, cuma betul. satu Mungkin aksesoris gitu. iya ambil di kacamatanya misalkan, atau anting-antingnya Iya, atau cincin, gelang dan lain-lain. Tapi di sisi lain mungkin berpengaruh ke teman-teman dari komunitas atau pelaku dance cover, sing cover. Iya. Mungkin ini akan berpengaruh gitu, karena mereka kan cover ya. Jadi ketika dia lihat artisnya fashionnya seperti ini, artis yang dia mau cover gitu, jadi dia ada mungkin yang benar-benar meniru, kayak dia bisa niru gitu. Oke, kita cover bikin video bajunya persis bener dengan Sedetail itu iya. ya. Tapi ada juga yang mungkin ngambil lainnya, oh dia warnanya begini, modelnya mungkin baju sekolah, tapi kita bikin yang versi gimana gitu. Karena kan cover ya, bisa nggak harus kalau bisa ketiplek plek gitu lain lagi ceritanya. Tapi cosplay jadi. iya betul. Tapi ini dia mengikuti fashion dari si artisnya ini untuk diterapkan ke dia sebagai pelaku dance atau sing cover misalkan. Itu mungkin ada dua sisi itu. Interesting sih kali nyebutin soal seragam sekolah gitu ya. Kayak aku merasa bahkan dalam benakku pun seragam sekolah itu adalah sesuatu yang udah identik sama K-fashion, entah kenapa. Karena kayak mungkin sebagai penonton drakor juga yang selalu nampil, ya mungkin karena kita di sini pakainya putih abu gitu kan, putih biru atau putih merah gitu kan. Tapi kalau yang di drama-drama kan kayaknya punya ada blazernya, ada jasnya gitu kan, kesannya kayak bagus gitu. Dan pengen juga sih bergaya seperti itu setiap hari, tapi mungkin agak PR ya kalau setiap hari. Lia gimana kalau misalnya ngomongin soal K-fashion gitu, apa yang menurut kamu K-fashion itu in general, kayak apa yang membuat kamu tertarik, atau mungkin dalam bayangan kamu apa yang menarik dari si K-fashion ini? Kalau aku kalau terkait dengan K-fashion yang aku rasain itu, aku tuh terdorong untuk kayak beli pakaian yang kayak di Korea tuh, itu tuh melalui drama. Dulu tuh aku nonton Heartstring Heartstring itu tuh ada jadi pemeran utamanya tuh pakai tas
tas yang lucu-lucu kayak gitu. Nah itu tuh aku kayak di situ terdorong gitu, jadi kayak mau yang kayak mereka gitu kayak gitu. Pertama kali sih aku terekspos sama K-fashion kayak gitu, malah kayak terdorong beginikah dampaknya Korea gitu kan terhadap dunia fashion kayak gitu. Nah kalau untuk sekarang mungkin yang aku menarikin tuh hanbok modern ya, hanbok modern karena dari awalnya dari K-pop dulu kan, dari K-pop di mana kayak BTS atau Blackpink gitu kan perform terus pakai hanbok tapi di modern kan kayak gitu kan ya, walaupun nggak bisa dipakai gitu kan, tapi kan dari kostum K-pop yang mewah banget, yang glamor gitu kan, itu menginspirasi desainer untuk menghidupkan fashion tradisionalnya Korea menjadi sesuatu yang modern yang bisa dipakai sehari-hari bahkan. Itu sih yang aku menariknya tuh, mereka bisa segala macam unsur Hallyu tuh berkesinambungan. Right. Gitu. Rara gimana, Ra? Pengalaman kamu dengan fashion Korea? Kalau menurut aku sih yang menarik dari K-fashion itu memang K-fashion itu aku setuju sama Kak Lia tadi, Hallyu itu kan berkesinambungan. Jadi memang idol Korea misalnya lagi comeback, terus habis itu dia mau tour, terus dia tour ke bandara. Nah di bandara itu dia biasanya tuh ada yang namanya airport fashion. Nah airport fashion itu padahal yang make kan idol, tapi dia memakai airport fashion itu, terus dia di foto-foto sama semua orang, terus habis itu fansnya pada kenal, pada tahu, terus mereka cari tahu ini bajunya apa, celananya apa, cari satu-satu tuh kan semuanya brand apa, dan itu akhirnya kan fansnya juga jadi penasaran tuh, pengen pakai yang sama gitu, pengen cari brand itu, pengen cari produk itu. Akhirnya mereka pengen menampilkan memakai baju yang sama sebagai twin look gitu misalnya. Nah itu kalau menurut aku itu memang bagian dari Hallyu yang semuanya itu bersambung gitu. Sebuah tren yang emang bisa dibilang lebih ke fun sih ya. Iya, lebih betul. ke fun sih, kayak fun karena emang fans tuh suka banget mirip-miripin, gak mirip-miripin, kayak merasa punya ada kesenangan tersendiri kalau identik sama idolanya gitu ya. Betul. Bahkan ketika sekarang istilah airport fashion sendiri jadi umum di antara nggak usah kalangan luas ya, di antara para penggemar Hallyu aja. Itu kan udah jadi satu term sendiri kayak airport fashionnya. Right. Kalau dulu kayaknya emang scope-nya di K-pop aja gitu ya, fans K-pop aja gitu ya. Dan mereka emang itu salah satu cara, menurut aku salah satu cara artis Korea ini buat ngasih memanfaatkan momen itu untuk promote something juga kadang-kadang kan, kayak entah itu mau brand apa, entah itu mau dia lagi bikin proyek apa gitu. Bahkan kalau Suju kan airport fashionnya suka aneh-aneh ya, kalau zaman-zaman dulu kan suka pakai baju superhero apa segala macam gitu. Dan itu jadi momen buat mereka menampilkan si fashion itu sendiri gitu. Dan aku sih merasa kalau untuk sehari-hari sebenarnya kalau di aku personally agak sulit untuk menerapkan K-fashion gitu ya. Kalau sehari paling kayak cuman, sejujurnya nggak ada sih yang aku bisa terapkan dalam kehidupanku selain kayak mungkin yang paling banter cuman topi aja kayaknya, tapi bukan yang ini sih. Kayaknya ini yang paling masuk deh sama gue gitu. Kalau yang lain-lain kayak pengen pakai tapi kok kayaknya nggak cocok gitu ya, mungkin atau mungkin nggak perlu head to toe tapi ambil sedikit. Iya sedikit gitu, kayak misalkan kombinasi warnanya. Mungkin kalau aku lebih kayak gitu, kayak kombinasi warnanya, terus juga gimana mereka naruh aksesoris di kombinasi itu, mix and match-nya lebih ke kayak gitu sih kalau aku yang bisa masuk ke akunya. Sementara kalau secara general kayak atau ya gimana kalau teman-teman yang memandang kayak misalnya ada brand lokal terus yang kayak tadi gitu, fans beli tuh cuman karena emang idol gue pakai nih gitu, jadi gue pengen juga pakai ini gitu. Menurut teman-teman gimana? Kalau sekarang menurut aku tuh kayak dengan kehadiran
apa tuh yang warna personal color. Ya, personal itu color. lagi tren juga ya sekarang ya. Itu tren banget, dan itu kan jadi kayak apa ya namanya? Mendorong orang untuk lebih mengenal mereka tuh cocoknya pakai baju warna apa, kayak gitu. Dan terlebih di Korea itu dia kalau secara general ya, dia kan ada 4 musim tuh, ada 4 musim, dan masing-masing musim tuh punya karakteristik fashionnya beda-beda. Betul. Dan kalau menurut aku mungkin yang bisa diterapkan di Indonesia itu kayak fashion summernya mereka atau spring. Ya, soalnya kalau spring kan biasanya mereka pakai dress bunga-bunga yang terlihat feminin gitu. Kalau untuk cewek ya, kalau cowok aku nggak tahu. Kalau cowok apa ya, bunga apa ya? Nggak tahu. Mungkin lebih ke earth tone kali. Earth tone ya. Earth I think that itu sih kayak yang paling menarik, yang warna paduan Personal warna. color itu ya. Cuman satu hal yang mungkin yang bikin aku merasa kayak K-fashion dan K-beauty ini sustain terus gitu ya, bisa muncul terus ya karena kayak tadi teman-teman juga sebut bahwa Hallyu itu semuanya berkesinambungan gitu. Kalau misalkan kita ngomongin soal K-pop dan K-drama, mereka pasti akan nampilin make up tertentu, mereka pasti akan menampilin gaya fashion tertentu yang pada akhirnya ngedorong bisnis si fashion itu lagi untuk muncul lagi gitu. Style-stylenya juga jadi baru lagi gitu. Jadi aku merasa kalaupun misalkan kita nggak terlalu spesifik ngomongin soal K-fashion gitu ya, tapi kalau kita udah ngebahas soal K-pop, K-pop is also the fashion gitu. Kayak mereka muncul dengan gaya mereka sendiri yang pada akhirnya menciptakan tren itu, kayak tadi jeans warna-warninya SNSD yang di G, terus juga SHINee pernah punya tie-dye, baju yang tie-dye itu yang warna-warni kayak pelangi-pelangi itu. Jadi ya itu yang pada akhirnya bikin ya culture make up-nya, culture skincare-nya, dan juga culture dari fashion-nya itu jadi tetap bertahan dan berjalan gitu pada akhirnya. Setuju gak kalau dengan statement itu? K-pop dan K-drama itu pada akhirnya bikin mempengaruhi K-fashion sama K-beauty ini jadi sustain karena mereka muncul terus dengan ya mereka butuh make up, mereka butuh fashion gitu. Bisa jadi kita coba lihat ke sini dalam arti semakin ke sini coba lihat fashion orang-orang yang datang ke konser K-pop. Iya. Menurut aku penonton konser zaman sekarang tuh emang sangat totalitas karena nggak cuma dari fashion juga, dari make up, bahkan mereka contohnya salah satu temanku ada MUA, itu dia cerita katanya ada orang yang mau nonton konser aja mesen dia buat kayak datang ke kondangan gitu jadinya konser tuh. Makeup artist dulu untuk datang sebelum konser. Betul, ya. Padahal dan duduknya jauh di sana padahal. Itu jadi tren sekarang di antara entah ini fenomena global atau fenomena di Asia atau fenomena di Indonesia saja, tapi berdasarkan pengamatan di media sosial sekarang banyak begitu, kayak mau konser dia panggil MUA dulu, bahkan ada jasa kayak dia buka pengumuman di media sosialnya dia, halo aku mau ada di siapa yang mau make up, aku akan ada di konser ini ya nanti gitu. Bahkan ada saya ketemu beberapa di media sosial kayak begitu. Jadi emang influence dari K-fashionnya, K-beauty-nya, jadinya kayak kita bawa itu ke acara-acara kayak acara K-pop ini gitu, kayak konser K-pop ini gitu ya. Apakah teman-teman setuju? Setuju nggak teman-teman? Karena kalau aku pasti dandannya ya seminimal mungkin ya, konser jam 7 datangnya jam 6 aja kalau sekarang kan. Kalau dulu-dulu mungkin konsernya jam 7 malam datangnya jam 7 pagi gitu ya. Kalau sekarang udah nggak sanggup gitu. Karena ada pengalaman apa soal, menurut kamu gimana soal yang tadi aku sebutin K-pop dan K-drama itu bikin fashion sama K-beauty ini jadi sustain dan terus bermunculan? Kalau aku memang pendapatnya K-pop, K-drama itu memang sangat membantu menginfluence K-fashion. Karena balik lagi kalau misalnya anak kecil gitu ngelihat idol, mereka kan kayak yang dilihat itu kan orangnya. Mereka ngelihat orang itu lagi berpakaian seperti apa, terus mereka pengen ikutin tuh. Kalau di Korea tuh ada yang namanya Ditto fashion. Nah itu artinya itu kayak me too. Aku pengen juga jadi aku pengen kayak dia terlihat gitu. Seperti itu gitu ya, iya, bergaya betul. seperti itu. Dan itu jadi memang kalau menurut aku memang personanya K-pop dan personanya artis-artis Korea itu yang bikin K-fashion, K-beauty itu bisa jadi global seperti sekarang gitu. Kalau Koka sendiri ada ini nggak sih event atau mungkin ada
usaha untuk kayak nampilin K-beauty atau K-fashion gitu? Karena kan kalau dari sebelumnya kita udah ngomongin soal animation, terus juga ngomongin soal konten-konten yang lain kan. Kalau dari sisi fashionnya gimana? Kalau fashion memang kebetulan Koka itu tugasnya mempromosikan fashion brand dari Korea, terutama brand-brand yang memang dimiliki sama desainer Korea. Jadi Koka itu memang membantu agar brand desainer ini dan brand-brand Korea itu bisa expand bisnisnya ke luar negeri gitu. Nah, salah satunya kalau Koka Indonesia itu membawa brand Korea untuk tampil di Jakarta Fashion Week. Nah, tapi ini nggak cuma Koka yang membawa aja, tapi kita juga memang tukeran gitu antara brand Indonesia, kita berikan kesempatan untuk tampil di Korea. Dan habis itu kita membawa 2 brand Korea juga untuk tampil di Jakarta Fashion Week. Jadi itu kayak pertukaran budaya gitu sih, Kak. Iya. Jadi emang ada cultural exchange di situ juga. Terus juga tadi sempat dibahas soal apa gabungan dari semuanya ya, kayak ya fashion, Hallyu tuh jadi semua jadi satu gitu di situ gitu ya. Saling mempengaruhi satu sama lain kayak. Nah, sebelum kita selesaiin episode ini, aku pengen tahu deh satu item beauty atau fashion yang kalian harus pakai atau harus banget bawa, atau ini suka nih gue pakai yang ini atau ini cocok sama gue gitu. Kayak misalkan aku snapback misalnya, itu satu yang apa item yang menurut aku kayak masih bisa nih masuk di gue gitu. Atau kalau misalkan skincare tuh kayak sebelum tidur harus moisturizer dulu yang tebal supaya paginya tuh langsung yang kayak wajahku. Kalau Mbak Deborah apa? Mungkin lebih ke lip balm. Ada satu penting. merek lip balm yang dari Korea dan sekarang kayaknya udah banyak gitu bisa ditemukan. Sekarang kayaknya udah masuk Indonesia gitu. Tadinya dia hanya bisa didapatkan dengan menitipkan kalau ada yang ke Korea tolong bawain oleh-oleh ini dong, atau titip tolong beliin ini dong. Salah satu lip balm ini lumayan. Apakah dia membuat bibir kita seperti Wonyong kemudian? Kalau itu cocok-cocokan ya. Tapi kebetulan saya cocok. Oh iya itu lip balm. Li apa? Kalau aku apa ya? Mungkin serum kali ya. Karena kalau serum Korea itu kan beragam apa ya? Memiliki kandungan yang beragam. Ada banyak variannya juga ada ya. banyak varian dan untuk berbagai kebutuhan. Iya gitu. Ya, kayak ada yang buat untuk perbaikan skin barrier, terus ada yang buat jerawat juga bener. gitu, dan untuk kulit berminyak dan kering vitamin kayak C gitu. lah apa gitu. Benar banget. Jadi ya kalau aku sih tips mungkin lebih perhatikan serum juga ya, karena kan serum bisa lebih apa ya, menutrisi kulit kayak gitu. Rara gimana? Apa item yang menurut kamu penting banget buat kamu sendiri? Kalau aku sheet mask kali ya. Jadi kalau misalnya lagi ada acara gitu, ada acara penting atau lagi pengen butuh make up yang paripurna gitu. Jadi malam harinya tuh biasanya aku pakai sheet mask. Aku termasuk orang yang percaya bahwa Iril mask itu berpengaruh. Walaupun aku nggak melakukan itu, tapi memang kalau lagi butuh, lagi ada acara, ada pesta gitu, aku pasti malamnya pakai sheet mask dulu. Oh itu beneran ngaruh ya? Sengaruh itu beneran? Lumayan bisa bikin itu sih, bikin make upnya terserap dengan natural gitu. Lebih karena untuk lebih memoisturizer kulit. Jadi ketika lagi mau pakai make up biasanya dia lebih dewy gitu loh kelihatannya. Right. Untuk menutup season ini, kita udah kemarin bahas banyak hal. Ada K-pop, K-drama, animation, terus juga webtoon, K-lit, literatur, dan hari ini kita bahas fashion. Dan di episode awal yang ngobrol sama Mbak Deborah, kita sempat sedikit menyinggung soal Hallyu, bahwa Hallyu itu dia gak cuman K-pop sama K-drama aja, bahwa semua konten yang berasal dari Korea Selatan, the culture itu adalah Hallyu gitu ya. Dan senang banget Kekoreaan bisa kolaborasi sama KCCI, sama Koka, dan sama K-influencer buat episode podcast selama 6 minggu terakhir ini. Terima kasih buat teman-teman udah ngedengerin semua episodenya. Dan buat yang belum, buat yang baru misalkan nonton episode ini, cek di YouTube-nya Korean Cultural Center Indonesia dan juga di Spotify-nya podcast Kekoreaan. Semua video dan audionya bisa didengarkan di situ. Dan terima kasih buat teman-teman selama 6 minggu
Rara baru hari ini sih ya, Mbak Deborah sudah dari awal. Tapi thank you buat dukungannya untuk podcast Kekoreaan dan buat Hallyu in general. Terima kasih Ada banyak. kata-kata penutup? Mungkin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan dari episode 1 sampai episode 6 ini. Jangan lupa isi surveinya, di tiap episode ada surveinya, linknya ada di masing-masing unggahan ya yang ada di YouTube. Jadi linknya hanya ada di YouTube KCC Indonesia. 6 episode ini baru sebagian kecil dari berbagai bidang Hallyu yang ada saat ini, karena kan Hallyu semakin berkembang, semakin banyak gitu. Kalau mau ngomongin ini, mungkin kedepannya teman-teman di survei itu kita tanya apa sih kategori Hallyu yang teman-teman sukai. Di situ ada banyak banget, silahkan pilih, tapi cuma boleh pilih satu. Tapi semoga ini pembahasan 6 episode ini bisa, mungkin bagi yang baru kenal dengan Hallyu atau baru tertarik dengan Hallyu bisa tahu gitu. Walaupun pembahasan yang dibahas di podcast ini tuh mungkin sebagian kecil dari luasnya masih permukaan aja ya. Iya, tapi terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Kekoreaan, Koka, K-Influencer yang sudah mau berkolaborasi di podcast tahun 2025 ini yang membahas tentang Hallyu. Teman-teman juga terima kasih sudah menyukai, mencintai budaya Korea. Itu menjadi satu bentuk dukungan terhadap tugas-tugas yang kami laksanakan dari KCC dan Koka. Itu baru sebagian kecil dari yang ada gitu dari Hallyu yang begitu luas ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Kekoreaan selanjutnya atau di kolaborasi dengan KCCI selanjutnya. Terakhir kan hampir lupa rekomendasi lagu. Oh, Rara belum nih ya. Rara belum, soalnya baru muncul di episode ini. Setiap akhir episode podcast Kekoreaan kita selalu nanya soal rekomendasi lagu. Kalau baru mulai biasanya kita nanya soal bias kamu di K-pop siapa. Karena Rara belum sempat ditanyain itu, sekarang dia ditanyain bias kamu di K-pop siapa. Oke, kalau bias sebenarnya aku multi fandom sih Kak. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu harus punya satu rumah. Sebenarnya kalau emang ngomongin fandom pertama, aku ELF. Oh oke. Tapi kalau Cinggu semakin kesini agak apa ya, pressure kalau misalnya menyebutkan kalau aku ELF, karena sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin Suju lagi. Iya, sama. Mohon maaf semuanya. Ya, gak apa-apa banget, gak perlu minta maaf. tapi fandom pertama aku ELF. Sekarang? Tapi sekarang aku multi fandom Kak. Iya, yang lagi didengerin religiously. Kalau religiously lagi dengerin, kalau beberapa tahun terakhir sih memang lagi sering dengerin hip hop sih, kayak hip hop. Oke. Rapper tuh aku suka banget survival show Show Me The Money. Iya. Oke, rekomendasi lagunya apa nih sekarang? Kalau gitu rekomendasi lagunya kayak hip hop juga deh. Boleh. Simon Dominic tuh punya lagu yang dia pakai saturi dia kan dari Busan kan. Iya. Dia lagunya itu judulnya tuh Ehei. Iya, di situ dia pakai full satu lagu dia pakai saturi. Oh, interesting. Keren. Belum pernah ada di Kekoreaan yang rekomendasi lagu hip hop. Terima kasih atas rekomendasi pertamanya. Karena aku anaknya nggak hip hop banget. Lia, apa hari ini rekomendasinya? Aku juga gara-gara Rara rekomendasiin hip hop. Aku juga sebenarnya mau rekomendasiin Show Me The Money juga. Dari Show Me The Money. Aku Sokodomo apa judulnya, tunggu. Wing. Iya, Bing Doraganan. Itu apa ya? Merry Go Round. Sokodomo Merry Go Round. Ada berapa? Kalau seperti sebelum-sebelumnya, entah kenapa yang saya rekomendasikan tuh lagu remake ya. Kali ini juga lagu remake, tapi dibawain sama Lucy band. Lucy. Iya. Iya. Lagunya Someday in the 21st Century. Oke. Aku punya satu lagu yang ini emang lagi charted juga sebenarnya, tapi ini cukup populer di Korea Selatan, tapi aku nggak tahu di Indonesia tuh fandomnya segede apa. Ada satu band namanya Queer. Ya ini unik, konsep bandnya unik, dan mereka punya satu lagu terbaru tuh judulnya Dear. Jadi kayak ini salah satu yang apa ya, belakangan ini aku dengerin terus kayak oke, bisa nih masuk ke playlist gitu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Kamsahamnida. Kamsahamnida.